Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman pioner semua tetap semangat ya. Oke, di beranda Pi Network tadi sudah diterangkan ya teman-teman ya. Di sini ada Pi Network update, kemudian 2024 goals. Jadi rencananya Pi Network akan meluncurkan open mainnet di tahun 2024. Nah, pertanyaannya ya teman-teman ya, apakah ada jaminan bahwa Pi Network ini akan open mainnet di tahun 2024? Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, jika kita lihat di sini ya teman-teman ya, kita lihat di blognya Pi Network. Ada pertanyaan di sini, apakah ada jaminan open mainnet Pi Network akan terjadi pada tahun 2024? Nah, di blognya ini sendiri ya teman-teman ya, di blognya Pi Network sendiri di sini tidak ya. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, jadi core team sendiri tidak menjamin jika bakal ada open mainnet bakal terjadi di tahun 2024. Dengan pengecualian ya teman-teman ya, jika ada beberapa tugas yang diperintahkan oleh core team kepada para pioner. Nah, salah satunya di sini jika 15 juta pioner telah lolos ke EC, kemudian 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet, kemudian sudah ada 100 aplikasi Pi yang sudah di mainnet atau siap untuk mainnet ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu syaratnya jika ingin tahun 2024 ini Pi Network segera open mainnet. Jadi ini baru wacana ya teman-teman ya, bukan berarti bahwa di tahun 2024 ini akan terjadi mainnet. Ini baru wacana ya teman-teman ya. Kemudian pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka. Hal ini juga menyoroti kondisi dan pencapaian yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai open network. Dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas memandu pelaksanaan produktif seperti dijelaskan di atas. Hal ini bergantung pada upaya kolektif tim inti, kemudian pengembang komunitas dan pioner untuk mendorong kita melewatinya. Sekalipun tim inti dan pioner memenuhi dua syarat tersebut, faktor lingkungan yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi, yaitu syarat ketiga, masih mungkin memaksa jaringan untuk tetap berada dalam fase atau periode jaringan tertutup dan membangun menyesuaikan dengan kondisi baru realitas global. Oke, jika saya melihat ya teman-teman ya yang ada di blognya Pi Network ini apa ya, terlalu berbelat-belit ya teman-teman ya, yang alasan ini dan itu. Pusing ya teman-teman kalau kita melihat tulisan yang ada di blognya Pi Network ini ya. Kemudian di sini ada lagi nih, bagaimana komunitas pioner dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju open network. Pergerakan jaringan terbuka pada tahun 2024 bergantung pada Anda, terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2. Kontribusi pioner sangat penting untuk tujuan migrasi KYC dan mainnet dan tujuan utilitas. Untuk KYC, Anda dapat melengkapi permohonan KYC dan daftar periksa mainnet Anda terlebih dahulu. Kemudian, memvalidasi permohonan KYC yang tersedia setelah Anda lolos atau lulus KYC dan mengundang lingkaran keamanan, tim rujukan, serta kolega, teman, dan rekan Anda, dan keluarga atau siapapun untuk melengkapi aplikasi KYC mereka dan menyelesaikan daftar periksa mainnet. Nah, jadi teman-teman jangan lupa daftar periksa mainnetnya dicek lagi ya, siapa tahu masih ada yang kurang atau belum lengkap. Kemudian untuk utilitas, jika Anda seorang pengembang, Anda dapat membangun aplikasi Pi untuk komunitas yang terdiri dari puluhan juta pioner dari berbagai kemungkinan kasus penggunaan tanpa pengalaman blockchain sebelumnya. Jika Anda bukan seorang pengembang, Anda dapat mengundang pengembang dari jaringan pribadi dan profesional Anda untuk membuat aplikasi Pi di bawah program Duta Pengembang.
dan menerima hadiah 1000 Pi. Utilitas tidak hanya diciptakan tetapi juga digunakan. Oleh karena itu, baik Anda seorang pengembang atau bukan, Anda dapat mendukung tujuan utilitas jaringan dengan menggunakan aplikasi Pi di Peramban Pi, membagikan konten aplikasi ke seluruh dunia melalui Pinet, dan bahkan menggunakan Pi Anda di bisnis lokal Anda. Oke, jadi ini ya teman-teman ya update-nya. Kemudian, mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai dan terutama bergantung pada komunitas? Fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pioner memenuhi syarat untuk mengajukan KYC dan sebagian besar dari semua permohonan dapat lolos KYC dalam waktu singkat. Jadi, dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 47 juta anggota, target 15 juta anggota yang tercapai, dan 10 juta migrasi harus dapat dicapai. Oke, ini target dari core team ya teman-teman ya. Sementara pekerjaan dukungan tim inti untuk kondisi 2 akan terus fokus pada penyelesaian aplikasi kasus sudut yang terhenti dalam proses KYC. Kita perlu menyadari fakta di tingkat jaringan bahwa kasus sudut yang panjang tidak akan menjadi pendorong terbesar dalam mencapai target jumlah KYC dan migrasi. Tonggak sejarah migrasi dan mainnet di kondisi 2 ini terutama akan bergantung pada komunitas untuk memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pioner bergabung, mengajukan permohonan, memvalidasi dan lolos dalam proses KYC serta menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi. Kemudian di sini ada apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan pada beberapa akun. Nah, ini bagi teman-teman pioner yang KYC-nya tertunda, ini harus dibaca ya teman-teman, harus didengarkan. Seperti yang dikomunikasikan dalam white paper 2021 dan banyak pengumuman KYC seperti 1, 2, 3, tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu. Oke, akun palsu ya. Jadi untuk teman-teman pioner yang KYC-nya tertunda kemarin bisa jadi terindikasi akun Anda akun palsu. Kemudian pelanggar kebijakan dan pelaku jahat sambil mengizinkan orang jujur penambang untuk meloloskan. Dan untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dan mencegah penyeberangan akun yang terkena sanksi. Dalam menentukan akun tersebut akan ada pengawasan dan pemeriksaan tambahan terhadap sebagian kecil aplikasi yang pasti akan meningkatkan waktu pemrosesan untuk memastikan hasil yang lebih adil dan akurat semaksimal mungkin. Akun-akun yang memerlukan pemeriksaan ekstra belum tentu merupakan akun palsu, pelanggar kebijakan, atau pelaku kejahatan. Namun, penentuan akun-akun tersebut mungkin lebih sulit dari biasanya sehingga memerlukan waktu ekstra. Menyelesaikan kasus-kasus sudut dalam permohonan KYC agar pioner yang jujur dapat lulus atau lolos dan bermigrasi akan menjadi fokus utama tim inti pada tahun 2024. Oke, jadi di tahun 2024 ini nanti akan banyak pioner yang KYC dan akan banyak juga koin Pi para pioner yang akan bermigrasi ke wallet karena ini sudah menjadi fokus utama core team di tahun 2024. Hal ini akan mencakup penyediaan informasi dan langkah selanjutnya untuk mengambil permohonan yang macet dan memberitahu pemohon jika ada penolakan. Kemudian di sini ada lagi ini permintaan dari core team, jenis aplikasi Pi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di kondisi 2. Oke, aplikasi yang hanya merupakan replika atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa perbedaan yang berarti. Jadi untuk para pengembang atau para developer, aplikasinya tidak boleh tidak boleh mencontoh seperti Pi ya teman-teman ya, harus berbeda, harus berinovatif dan harus kreatif. Kemudian melanggar kebijakan Pi tidak bermaksud untuk benar-benar melibatkan pengguna atau tidak memberikan manfaat bagi ekosistem Pi, tidak dihitung dalam sasaran utilitas 100 aplikasi Pi sebenarnya.
Kriteria untuk apa yang dianggap sebagai aplikasi Pi sebenarnya akan dikalibrasi lebih lanjut sepanjang tahun. Oke. Kemudian apa itu jaringan terbuka? Nah, ini silakan teman-teman baca sendiri, di sini ada keterangannya. Pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup. Artinya mainnet aktif tetapi dengan firmware yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Pindahkan ke jaringan terbuka berarti firmware akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke blockchain Pi Mainnet.